Dulu kan ketika Hasto sebelum ditahan ya, pas pemeriksaan pertama kan sempat rame tuh. Kalau sampai Hasto ditahan, maka Hasto akan mengeluarkan file-file rahasia itu yang katanya dititipkan sama Ibu Koni di Rusia. Nah beberapa kan udah muncul tuh sebagai bentuk perlawanan. Menurut Mas Tato ini sebenarnya perlawanan ini efektif atau justru blunder sebenarnya? Saya berpandangan gini, Mas. Keributan antar elit dalam konteks saling membuka borok disertai data itu adalah sebuah hadiah manis buat publik dalam demokrasi. Nggak usah ditakutin. Yang tidak boleh adalah kalau ada upaya membuka-buka borok tidak disertai data. Silakan publik yang nilai itu apa yang dibuka oleh Mas Hasto itu seperti apa. Yang kedua, apabila mengancam dan membuka borok-borok dalam tujuannya untuk barter, mau itu untuk urusan politik, urusan logistik, atau kasus hukum, itu yang nggak boleh. Makanya saya selalu mengatakan demokrasi itu harus bising malah. Makanya saya nggak pernah setuju dengan bahasa bahwa untuk bekerja bagi negara semuanya harus bersatu dalam koalisi. Menurut saya itu kong kali kong. Terlalu naif nggak sih? Bersekongkol bukan berkoalisi. Bukan kolaborasi ya. Betul. Yang namanya demokrasi bising, makanya diperlukan ada yang namanya oposisi. Diperlukan adanya, kalau nggak mau pakai bahasa oposisi, oke lah, check and balances. Dan saling membuka borok, saling borok dalam arti memang sesuatu yang dianggap merugikan negara, itu bagus buat... Borok itu kan saling koreksi, kalau kita membuka borok saling koreksi. Kalau Anda terbukti misalnya punya kasus hukum, Anda melakukan tindakan politik yang salah, buka datanya. Tapi kalau baru membuka borok karena dia sendiri punya kasus, ya itu menurut saya nggak tepat juga. Ini nih, saya agak tertarik juga sama komentar-komentarnya haters nih kayaknya. Saya bilang haters karena memang komentarnya negatif gitu. Sedikit-sedikit kan semenjak kasusnya Mas Hasto ini PDI Perjuangan konferensi pers. Tadi yang dibilang lebih tenang tadi. Tapi kok ada juga haters ini, netizen yang mungkin dia ini haters bilang kok dikit-dikit cuci tangan PDIP ini. Katanya cuci tangan dikit-dikit kalau ini mau membersihkan bahwa dirinya itu tidak terlibat apapun gitu dalam kasus-kasus hukum atau dalam praktik-praktik politik yang jorok gitu. Itu analisnya gimana tuh, Mas Toto? Ya, menurut saya tetap PDI Perjuangan posisikan ini sebagai otokritik saja. Misalnya ketika mengkritik Mulyono, ya apapun PDI Perjuangan pernah menjadi bagian dari pemerintahan Mulyono. Dan menjadi partai pengusung utama, bahkan Mulyono adalah kadernya. Sehingga menurut saya nggak perlu kita menyalahkan netizen ketika kemudian menganggap bahwa kritik itu juga harusnya dialamatkan dulu misalnya, begitu kan. Dan artinya kan harus ada effort lebih dari teman-teman PDI Perjuangan ketika berbicara mengenai kritik terhadap kebijakan. Bagaimana kemudian dulu PDI Perjuangan dalam keberpihakan terhadap kebijakan itu. Jadi jangan setengah-setengah. Makanya tadi kalau ngambil positioning bukan hanya secara politik dan bermusuhan dengan tokoh tertentu, bermusuhanlah dengan kebijakan yang memang dianggap bertentangan dengan aspirasi konstituen dan selama ini itu lebih ke personal berarti ya? Saya tidak tahu, itu kritik dari netizen gitu kan. Tapi berarti ya itu tadi sarannya lebih baik ke kebijakan kalau kritik, jangan ke orang. Ini nggak personal.